wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, atas semua anugerah yang dikaruniakan, khususnya nikmat istiqamah pada jalan iman dan Islam yang Allah tetapkan pada diri kita, sehingga pada hari ini kita bisa saling bersilaturahim untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, khususnya orang tua wali siswa SD Muhammadiyah Bodon yang berbahagia, kondisi saat ini pandemi COVID-19 yang mewabah di tengah bangsa Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia pada umumnya, satu sisi menjadi ujian bagi kita, satu sisi juga menjadi tantangan bagi kita, ujian dan tantangan bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang yang beriman akan senantiasa dihadapkan pada ujian, dihadapkan pada tantangan. Akankah orang-orang yang beriman itu akan tetap pada jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ia akan bergeser, ia akan melenceng dari jalan lurus Shiratal Mustaqim, jalan iman yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ujian dan tantangan yang dihadapkan pada kehidupan kita berbeda-beda, kadar, besaran, dan ragamnya. Ujian bagi seorang mukmin, seorang muslim sangat beragam. Semuanya tidak lain adalah agar kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin istiqomah pada apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentu kita punya optimisme. Kita harus pada harapan yang kuat bahwa kita bisa keluar dari berbagai cobaan dan tantangan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dalam jalan hidup kita menuju cita-cita tertinggi, menuju tujuan akhir dari kehidupan kita, yakni surga Jannatun Naim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu sekalian mengira akan masuk surga, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang termasuk orang-orang yang berjihad, berjuang, dan siapa di antara kalian yang termasuk orang-orang yang bersabar. Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita akan 4 hal. Yang pertama, am hasibtum an tadkhulul jannata, bahwa pertanyaan retoris Allah dalam ayat 142 surah Ali Imran ini, apakah kalian mengira akan masuk surga?
ini mengajarkan bahwa kita di satu sisi mesti punya cita-cita, punya harapan yang tinggi, dan cita-cita tertinggi itu adalah surga. Tapi di sisi lain Allah mempertanyakan dan menyatakan bahwa tidak begitu saja kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim akan mencapai cita-cita itu, akan mencapai harapan tertinggi itu, yakni masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, bahwa untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai harapan tertinggi yakni surga itu, kita mesti berjihad. Tentu jihad dalam konteks ini tidak semata-mata dan tidak hanya dibatasi dalam makna peperangan, tapi jihad adalah badlul juhdi, mengeluarkan segala potensi ya untuk melakukan kebaikan, untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan ini. Itulah jihad. Maka untuk mencapai cita-cita tertinggi yakni surga Jannatun Naim itu, kita mesti melakukannya dengan sungguh-sungguh, memperjuangkannya dengan sekuat tenaga agar kita bisa meraih cita-cita itu. Dan tentu dalam konteks apapun, dalam konteks kehidupan duniawi pun juga demikian. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki cita-cita dan harapan dalam kehidupan, dan cita-cita dan harapan itu juga harus diperjuangkan. Demikian pula anak-anak kita mesti kita didik agar mereka memiliki optimisme, membangun harapan dan mewujudkan impian yakni cita-cita mereka dalam hidup mereka, serta berani memperjuangkannya dengan melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan kehidupan, berani melakukan yang terbaik dalam setiap langkah mereka. Itulah jihad. Yang ketiga, wa ya'lamas sabirin, bahwa untuk mencapai cita-cita harapan tertinggi Jannatun Naim atau cita-cita apapun dalam kehidupan ini, selain berjuang, berusaha yang terbaik semaksimal mungkin, tentu kita, anak-anak kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang sabar. Wa ya'lamas sabirin. Sabar dalam hal ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai nerimo ing pandum kalau dalam bahasa Jawa, menerima apa adanya, atau juga sabar dalam arti lambat, tidak. Sabar memiliki makna satu, bahwa untuk mencapai cita-cita itu tidak gemerungsung dalam konteks bahasa Jawa, tidak tergesa-gesa, melainkan mesti dirancanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sabar mesti dimaknai bahwa segala sesuatu harus direncanakan dengan planning yang baik. Apapun cita-cita itu, apapun harapan itu, apapun impian kita dan anak-anak kita, mesti kita rencanakan langkah-langkahnya, tahapan-tahapan untuk meraihnya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari tahap pendidikan dasarnya bagaimana, kemudian setelah pendidikan dasar selesai mau dilanjutkan kemana, itu mesti jelas, ada roadmap yang jelas, sebagai satu bentuk ikhtiar terbaik, sebagai satu bentuk jihad
yang tadi kita bahas. Itulah makna sabar. Sabar juga berarti bahwa kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Apapun yang dikatakan oleh orang, selagi kita tetap berjalan di atas jalan kebaikan, kita mesti istiqomah. Dan yang kedua juga kita mesti istiqomah untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, karena keburukan itu pasti akan menjadi penghambat, akan menjadi kendala bagi upaya pencapaian cita-cita itu. Kesabaran bagi orang tua dalam mendidik berarti juga bahwa kita selalu terus mengarahkan, memberitahu, mengajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif pada anak-anak kita, pada putra-putri kita. Tidak hanya dalam konteks pendidikan di sekolah, dalam konteks pendidikan di rumah, terlebih dalam kondisi saat ini di mana pendidikan dilaksanakan dengan sistem BDR, ya, belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana peran orang tua sangat signifikan, sangat diharapkan untuk menjadi pendamping, untuk betul-betul memberikan arahan pada anak-anak kita. Tentu butuh kesabaran, dan buah dari kesabaran atau dalam bahasa Jawa sering dikatakan juweh. Terus memberitahu kebaikan, ini yang baik, ini yang tidak, ini yang positif, ini yang tidak, mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Itu akan berbuah manis, akan berbuah surga. Coba kita perhatikan firman Allah yang lain dalam surah At-Tur ayat 25 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala melukiskan, menggambarkan bagaimana penduduk surga kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ayat 25 melukiskan bahwa kelak penduduk surga itu saling menyambut satu dengan yang lain. Oh, ibu dulu saling pernah bertemu, pernah tahu, setelah sekian lama terpisah oleh alam akhirah. Begitu bertemu di surga, mereka saling menyambut satu dengan yang lain. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya, amal apa yang mengantarkan kita masuk surga? Maka mereka menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika dalam kehidupan di dunia terhadap keluarga kami termasuk orang-orang yang musyfiqin atau musyfiqun. Apa itu musyfiqun? Yaitu orang-orang yang selalu khawatir dengan mengingatkan, atau tadi yang saya sebut dalam bahasa Jawa juweh. Selalu mengingatkan karena ada kekhawatiran terhadap anak-anak kita, penuh perhatian, care terhadap keluarga kita. Itulah musyfikun. Yang karena musyfikun ini, famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Ayat 27 menegaskan, karenanya kami mendapatkan kenikmatan surga ini dan dijauhkan dari azab panasnya uap neraka jahanam. Itulah buah dari kesabaran.
hal ketiga yang kita ambil pelajarannya dari surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Pertama adalah kita sebagai seorang mukmin muslim, putra-putri kita juga kita didikkan agar memiliki cita-cita dan harapan dalam kehidupan ini, dan cita-cita tertinggi seorang muslim, seorang mukmin adalah surga, jannatun naim. Yang kedua, bahwa cita-cita, harapan surga dan apapun cita-cita dalam kehidupan ini tidak mungkin akan tercapai tanpa perjuangan, tanpa jihad, tanpa kesungguhan, mengupayakan dengan ikhtiar terbaik, termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini tidak akan begitu saja sirna tanpa ikhtiar kita terbaik. Tentu kita punya harapan akan segera sirna, akan segera berakhir, tapi kita harus perjuangkan dengan protokol kesehatan yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, tentu kita hadapi semuanya dengan kesabaran, termasuk dalam mendidik anak-anak kita, termasuk dalam kondisi saat ini. Dan yang keempat, dalam ayat 142 surah Ali Imran itu, bahwa semua kata kerja yang ada dalam ayat ini, juga sapaan yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, hadir dalam bentuk jamak dalam bahasa Arab atau plural. Am hasibtum, dhamirnya antum, antadkhulu itu juga fiil dalam bentuk jamak. Al jannata walamma ya'lamillahu alladzina itu juga bentuk jamak. Minkum alladzina jahadu juga fi'il dalam bentuk jamak. Sampai as-sabirin juga hadir dalam bentuk jamak. Karenanya bisa dipahami bahwa untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai surga itu perlu kebersamaan, perlu mengajak semua unsur, semua komponen untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita harapan itu. Bicara tentang pandemi COVID-19 misalnya, untuk bisa keluar, siapa yang memperjuangkan? Tentu tidak hanya 1-2 orang atau 1-2 unsur dari masyarakat, tapi semua harus secara bersama-sama melakukannya, memperjuangkannya, mewujudkan cita-cita anak. Tentu tidak hanya anak itu akan berjalan sendiri, akan berjuang sendiri meraih cita-citanya, tapi butuh kebersamaan keluarga, pihak sekolah, masyarakat, dan semua unsur yang terkait. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala begitu indah mengajarkan kepada kita 4 hal dalam surah Ali Imran ayat 142. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq wa ma taufiq illa billah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.